Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan dan mempresentasikan tugas besar mata kuliah transfer kalor dan massa yang berjudulkan Heat Exchanger atau perpindahan panas. Sebelum memulai ke inti pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Cynthia Septi Simanjuntak dengan NIM 1223215, Lutfi Listiawiyandani NIM 1223227, dan Mira Algita NIM 1223221. Yang pertama adalah latar belakang, di mana penukar panas atau perpindahan panas adalah teknologi penting yang mendukung efisiensi energi dengan mentransfer panas antara dua fluida tanpa mencampurkannya. Alat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada AC, kulkas, pemanas air, dan radiator mobil, serta dalam sekitar industri termasuk pembangkit listrik, kilang minyak, dan pengelolaan makanan. Selain itu, hal ini juga mendukung pengembangan energi terbarukan seperti pada pembangkit listrik tenaga surya dan pemanas air tenaga surya untuk memanfaatkan panas secara efisien dan ramah. Baik, untuk tujuan penelitian yang pertama dan yang utama adalah untuk memenuhi tugas transfer kalor dan massa. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola aliran fluida laminar atau turbulen, distribusi tekanan dan suhu untuk memastikan kinerja optimal. Kemudian heat exchanger ini adalah perangkat yang digunakan untuk mentransfer energi panas antara dua atau lebih fluida yang berbeda suhu tanpa mencampurkan fluida tersebut. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum termodinamika pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Berikutnya adalah hukum perpindahan panas. Heat exchanger melibatkan 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui dinding pemisah antara fluida panas dan fluida dingin, sesuai dengan hukum Fourier. Yang kedua ialah konveksi, perpindahan panas dari fluida ke permukaan dinding, atau sebaliknya, bergantung pada sifat fluida dan aliran, atau laminar atau turbulen. Yang ketiga ialah radiasi. Dalam beberapa kasus, panas dapat dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik meski jarang terjadi pada heat exchanger. Persamaan dasar perpindahan panas bisa dilihat dari PPT. Q sama dengan laju perpindahan panas, U sama dengan koefisien perpindahan panas keseluruhan, A sama dengan luas permukaan transfer panas, dan dm perbedaan suhu logaritmik rata-rata atau bisa disebut dengan LMTD. Faktor efisiensi heat exchanger. Heat exchanger tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, koefisien perpindahan panas yang dipengaruhi oleh sifat fluida turbulensi dan jenis material. Yang kedua, perbedaan suhu fluida. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar pula energi yang dapat ditransfer. Yang ketiga, desain geometris. Luas permukaan dan pola aliran mempengaruhi efektivitas transfer panas. Berikut kami tampilkan proses pembuatan dengan menggunakan aplikasi ANSYS CVX.
berikut juga kami tampilkan hasil akhir dari pembuatan heat exchanger ini. Kemudian ada sistem kerja, yaitu yang pertama adalah aliran fluida panas atau merah. Fluida panas masuk melalui salah satu saluran atau ditandai dengan panah merah. Kemudian fluida ini mengalir dari sisi sel atau bagian luar tabung atau ruang besar. Kemudian yang kedua adalah aliran fluida dingin atau yang berwarna biru. Fluida dingin masuk dari sisi yang berbeda atau ditandai dengan panah biru. Kemudian fluida ini mengalir dari dalam tub tabung kecil di dalam sel. Kemudian yang ketiga adalah proses transfer panas, di mana panas ditransfer dari fluida panas ke fluida dingin melalui dinding tabung. Dan transfer ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara kedua fluida. Dan setelah melewati heat exchanger, fluida panas akan keluar dengan suhu lebih rendah, sedangkan fluida dingin akan keluar dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada kelebihan dari heat exchanger. Yang pertama ada efisiensi transfer panas. Desain sel and tube memungkinkan area transfer panas yang besar sehingga efektif dalam mentransfer panas antara fluida. Lalu fleksibilitas operasi. Bila menangani tekanan dan suhu tinggi sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri. Kemudian modularitas. Mudah ditingkatkan kapasitasnya dengan menambah jumlah tub atau mengganti bahan. Lalu perawatan relatifnya yang mudah. Tabung dapat dibersihkan atau diganti jika terjadi penyumbatan atau kerusakan. Berikutnya adalah kekurangan. Yang pertama ialah desain kompleks. Yang dimaksud dengan desain kompleks yaitu pembuatan dan desainnya memerlukan keahlian tinggi, terutama untuk mencegah kebocoran atau kerusakan pada tabung. Yang kedua ialah ukuran besar. Yang dimaksud dengan ukuran besar ialah memerlukan ruangan yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan ruang. Berikutnya ialah biaya awal tinggi. Karena material dan konstruksinya kompleks, maka biaya instalasi cenderung lebih mahal dibandingkan jenis heat exchanger yang lain, seperti plate heat exchanger. Yang terakhir ialah efisiensi tergantung aliran. Maka, jika aliran fluida tidak optimal, turbulen atau laminan, efisiensi transfer panas dapat menurun.